Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kesempatan kali ini, memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan aksi nyata dengan tema adalah budaya positif. Perkenalkan, saya Maudie Wanda, JGP Angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Jadi di sini sebelumnya tentang budaya positif
memberikan pendapatnya dalam forum ini. Jadi saya mengkapi kalian itu dekat dan mungkin saya akan melengkapi sedikit bahwa disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi misalkan nanti yang kita tekankan adalah penerapan kesadaran tentang si anak tersebut tentang perilaku disiplin, bahwa tanpa mendapatkan hukuman dia harus menjalankan itu. Jadi dan tidak ada, kalau misalkan telah melaksanakan disiplin positif tapi nanti si anak tersebut tidak akan mendapatkan imbalan bahwa dia saya sudah melakukan kedisiplinan tertentu, misalkan nanti saya akan dipuji atau saya akan mendapatkan hadiah dari bapak dan ibu seperti itu. Jadi menghilangkan dari mindset tanpa hukuman ataupun mendapatkan hadiah seperti itu. Dalam penerapan disiplin positif ini anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi nanti si anak akan mengerti apa yang akan didapat atau konsekuensi apa yang didapat jika mereka melanggar dari proses disiplin positif itu. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi anak karena sudah ada kesadaran dalam dirinya, mereka akan bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat, menghormati diri sendiri dan menghormati orang lain juga. Selanjutnya ini adalah cara menerapkan disiplin positif. Yang pertama itu adalah mengajak anak berdiskusi saat marah. Maksud di sini adalah misalkan si anak membuat suatu kesalahan dan ada temannya yang marah, jadi kita mengajak berdiskusi dulu, tidak langsung menghakimi kamu salah, kamu telah ini seperti itu. Jadi kita mengajak anak berdiskusi, nanti kita bahas di sedikit diskusi bahwa kita akan mencari alasan kenapa anak tersebut melanggar disiplin positif itu. Yang kedua, mencontohkan perilaku positif. Di sini anak tidak hanya mendapatkan tentang cara bagaimana tentang disiplin positif, tetapi juga bagaimana cara contoh perilaku yang real di kehidupan nyatanya. Tentunya kita sebagai guru akan mencontohkan perilaku positif tersebut. Yang ketiga adalah apresiasi setiap hal positif yang dilakukan anak. Walaupun ada disiplin positif yang berskala kecil, misalkan dia sekarang tidak telat lagi, datang ke sekolah tidak seperti yang kemarin, nanti kita memberikan apresiasi terhadap anak karena telah ada perkembangan atau telah melakukan hal-hal yang positif. Seperti itu, nanti anak lebih termotivasi. Jadi misalkan anak jadi mendapatkan kesadaran, oh saya merasa dihargai karena kemarin ternyata guru memperhatikan saya, sebelumnya saya suka telat, sekarang saya sudah tidak telat lagi, ternyata ada guru yang menghargai saya. Jadi anak merasa dihargai dan keberadaannya dihargai karena keberadaannya, maksudnya seperti itu. Dan keempat, tahu kapan harus merespon. Di sini ada keterkaitannya dengan yang pertama. Jadi kita harus tahu kapan harus tidak merespon. Artinya di sini kita harus mendengarkan dulu, menjadi pendengar yang baik untuk anak tersebut. Nah, nanti kita baru merespon. Jangan langsung ada yang misalkan ada yang ngadu kita langsung respon, langsung menghakimi seperti itu. Tapi nanti kita harus tahu kapan kondisi kita untuk diam, kapan kondisi kita untuk respon, dan seterusnya. Yang kelima adalah memberikan konsekuensi yang tegas. Di sini kalau ada disiplin positif berarti ada konsekuensi. Konsekuensinya nanti berupa apa? Kita lihat lagi, kita bahas lagi dalam sebuah kesepakatan kelas. Yang ketiga adalah motivasi. Menurut dan dosen dalam bentuknya restrukturin seluruh disiplin menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan suatu, misalkan tetap perilaku positif, ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan di sini adalah tahap yang paling rendah. Karena di sini dia melakukan disiplin positif karena tidak ingin dihukum atau tidak ingin merasakan ketidaknyamanan yang dia dapat karena melanggar atau tidak melaksanakan disiplin positif tersebut. Yang
ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya di sini adalah dia akan menjadi orang yang mereka inginkan. Bagaimana saya jika misalkan saya bukan menjawab, maka kelak saya akan mendapatkan atau dapat meraih cita-cita saya dengan mudah seperti itu. Jadi dia juga akan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini mereka akan menghargai dirinya. Karena misalkan kalau saya rajin belajar, saya akan dapat mudah menggapai sekolah impian saya, dan sekolah impian saya nanti akan menghantarkan saya ke lebih satu tingkat lebih maju atau satu tingkat lebih dekat dengan harapan saya dan cita-cita saya. Maksudnya demikian. Nah, ini yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ada yang mau menambahkan atau ini tentang kebutuhan dasar manusia? Kira-kira apa saja yang dibutuhkan manusia itu? Makan. Boleh. Makan. Terus apa lagi? Makan. Oke, boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Mereka silakan buka. Ya, lalu Baca. Udah lama. tes ya. Untuk kebutuhan dasar manusia itu yang paling pertama adalah pangan, kemudian ada sandang dan papan. Oke, ada lagi? Ya, juga yang paling yang biasanya juga dibutuhkan itu biasanya seni atau kebutuhan akan seni. Seni kan untuk hiburan ya. Jadi manusia juga butuh hiburan, butuh seni. Butuh seni, butuh healing juga ya. Kemudian shopping. Masya Allah, itu kayak apa? Bukan kebutuhan dasar, Bu. Bukan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar makan. Kebutuhan dasar semua. Nah, ini dia, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Betul sekali ada kata-kata tadi bahwa kebutuhan dasar itu adalah tentang bagaimana kita untuk bertahan hidup. Karena saya makan apa. Nanti ada lagi. Nah, itu yang kurang, Bu. Kasih sayang. Senangan tuh ada. Semangat ya, semangat adalah semangat ini maksudnya Semangat ada ya? Semangat happy gitu ya. Kebutuhan dasar. Semangat ada beda-beda. Kebutuhan dasar dan tidak bisa ditukar gitu ya. Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di sini banyak atau ada mungkin sebagian murid kita yang merasakan saya kurang diberi kasih sayang ataupun saya kurang merasa diterima di lingkungannya ataupun di kelasnya. Jadi ini adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, terutama pada peserta didik kita. Ini adalah posisi kontrol restitusi. Ini aku ada ilustrasi di sini. Saya punya 5 permen. Ini berarti ada 10 orang, berarti 1 permen untuk 1 pasangan. Aku Bagi dua. Jangan dibagi. Potek. Mau diapain, Bu? Ya, nanti saya kasih ininya ya. Jangan makan dulu ya. Oke, di sini kita akan masuk tentang posisi kontrol restitusi. Di sini dalam posisi kontrol ini saya ilustrasikan ada 10 permen. Boleh 1 orang memegang kuku permen itu dan 1 orang lagi merayu atau dengan cara bagaimana boleh dengan cara Saya yang masak. megang.
Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali Soalnya dia dia satu bikin sendiri sekali ya. ya. Biar nggak terlambat Nah, lagi. iya. Bikin sendiri. Bisa Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Pulang. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, biasanya kalau bersih dan sebelumnya pasti tidak sebagai teman. Jadi kalau misalkan ada suatu kesalahan yang dibuat oleh murid, nanti akan di-handle oleh gurunya. Sudah lolos kelas saja, nanti surat absen ibu gitu. Harus bagaimana, Bu? Jadi posisi sama di sini. Oh. Ini kita skripsi lagi. Ini sebagai pemantau. Ini pemantau atau monitor? Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita Ini biasanya di harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Ini Harus sebagai apa nih ini konsekuensinya sebagai sudah kontrol sebagai monitor. Saya harus tinggal di kelas. Ini sebagai monitor intinya. Selama 20 menit. Iya benar. Jadi nanti Baik Bu. Nah, ini dia selalu mengingatkan aturan bahasa biasa atau aturan yang tidak berlaku dalam sekolah tersebut. Nah, yang terakhir ini ada posisi manajer. Bu, kalau pengontrol itu suaranya harus ini ya Bu ya. Bebas ya. Ya, hanya punya dia ini dengan cara manajer apa nih? Manajer. Wah, manajer nih. Oh, itu. Bagaimana coba manajer? Oh, ini lebih galak lagi nih. Naren! Aduh. Manajer aja lah, Be. Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Oh, enggak. Ini kok ya? Lambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren.
Sedangkan peraturan kelas itu biasanya yang dibuat monoton itu gurunya. Anak-anak harus begini, harus begitu. Nah, kalau kayak kita, anak-anak setuju dong begini, setuju. Ya betul sekali, kenapa bukan peraturan kelas, kenapa peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu sama aja, sama-sama, padahal sama-sama dia untuk menuju sesuatu hal yang positif, untuk membangun karakter atau apa seperti itu. Tapi kalau misalkan kita keyakinan kelas, nanti ada kesepakatan antara dua arah, antara murid dan guru. Bagaimana kita agar seperti itu. Jadi bagaimana untuk menuju hal tersebut, nanti kita pikirkan bersama antara guru dan murid. Kalau peraturan betul sekali yang dikatakan berdiri hanya dari satu arah dari guru dan murid harus mutlak melakukan peraturan itu seperti itu. Jadi di sini murid ada satu hal yang kurang dan tentang kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, yaitu perasaan diterima seperti itu. Di sini alasannya betul sekali, yang satu menciptakan lingkungan belajar positif, meningkatkan motivasi belajar dan tidak mengurangi ketakutan dan kecemasan. Karena kalau peraturan maksudnya jadi harus ini harus pasti ada rasa ketakutan atau kecemasan. Nah, selanjutnya ada memperkuat hubungan sosial. Jadi di sini kita juga memposisikan diri kita sebagai memberikan atau membuat suatu solusi dari masalah yang dihadapi siswa, ada siswa juga yang mencarinya. Di sini ada perusahaan kayak kelas. Yang pertama, siswa menyelesaikan kelas seperti yang sudah pernah dilakukan sebelumnya ya, sama Bapak Ibu ya. Terus guru dan murid menguasai keyakinan pada guru yang tertulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Karena mungkin banyak sekali pendapat, banyak sekali kepala dari bangku siswa. Jadi kita pilih-pilih mana yang penting, mana nanti kita akan simpulkan. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Maksud di sini adalah misalkan saya ingin kelas yang bersih. Nanti kita bertanya kepada murid bagaimana upayanya agar kelas ini menjadi bersih. Saya akan membuang sampah pada tempatnya. Di sini kalimatnya positif, jadi tidak ada kata jangan. Jangan membuang sampah pada tempatnya. Diubah menjadi kalimat positif menjadi membuang sampah pada tempatnya atau menjadi kebersihan lingkungan sekolah. Yang kelima adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi setelah kita simpulkan, kita akan sepakati ini peraturan kelas ini disepakati atau diyakini untuk semua kelas, semua guru dan untuk suatu guru dan semua siswa. Di sini saya telah melakukan keyakinan kelas tentang kelas ini saja. Ini keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas. Sambil